Bab Haji Agus Salim, pendidikan barat itu jalan berlumpur. Haji Agus Salim adalah tokoh hebat dan unik. Beliau dikenal sebagai cendekiawan hebat, ulama, diplomat ulung, dan juga guru sejati. Muhammad Nasir mengakui ia banyak menerima didikan langsung dalam soal keislaman, politik, dan kepemimpinan dari Haji Agus Salim. Buya Hamka menceritakan dalam buku 100 tahun Haji Agus Salim bahwa Haji Agus Salim lah yang menyuruhnya segera balik ke Indonesia. Padahal Hamka baru beberapa bulan tinggal di Mekah. Ketika itu, tahun 1927, Hamka melarikan diri dari kampung halamannya dan pergi ke Mekah untuk menetap di sana. Hamka sempat tinggal beberapa bulan di Mekah dan bermaksud tinggal lebih lama. Dalam buku Kenang-kenangan Hidup, Hamka berkisah bahwa Haji Agus Salim menyarankannya agar segera pulang ke tanah air. Sebab di tanah air banyak pekerjaan penting berhubungan dengan pergerakan, studi, dan perjuangan. Ketika itu, Haji Agus Salim sedang bertugas sebagai pegawai konsul Belanda di Jeddah. Juga dinasihatkan agar Hamka mengembangkan diri di tanah air. Beberapa puluh tahun kemudian, Hamka membenarkan dan berterima kasih atas nasihat Haji Agus Salim itu. Hamka memang kemudian belajar agama Islam kepada guru-guru terbaik seperti Ki Bagus Hadikusumo, Hos Cokro Aminoto, Buya A.R. Sultan Mansur, dan sebagainya. Ia pun langsung terjun dalam dakwah di tengah masyarakat sejak usia muda. Dua cerita itu menunjukkan bahwa Haji Agus Salim adalah seorang guru sejati. Dalam buku Manusia dalam Kemelut Sejarah LP 3ES 1994, Mr. Muhammad Rum, seorang tokoh Islam dan juga diplomat ulung, menulis satu artikel menarik tentang Haji Agus Salim dengan judul "Memimpin adalah Menderita, Kesaksian Haji Agus Salim". Bahasa Belandanya, Leiden is Lijden. Pak Rum berkisah bahwa ia mula-mula datang ke rumah Haji Agus Salim diajak oleh Kasman Singo Dimejo. Ia banyak belajar tentang Islam dari Haji Agus Salim. Menurut kesaksian Pak Rum, Haji Agus Salim berkali-kali pindah kontrakan rumah. Hidupnya sangat sederhana, padahal ia sudah dikenal sebagai tokoh yang dihormati. Sebagai anak muda yang baru aktif kuliah, Muhammad Rum berkisah tentang pelajaran yang diberikan Haji Agus Salim. Pelajaran diberikan dalam bahasa Belanda yang baik dan jelas oleh orang yang mampu. Tidak saja mengambil intisari agama, tetapi juga memberi inspirasi kepada golongan muda akan tugasnya di hari kemudian. Inilah selamanya yang menjadi pelajaran-pelajaran Haji Agus Salim. Tidak saja kami menyadari dari pelajarannya, tetapi semakin lama kami semakin mengenal Haji Agus Salim. Jelas kami melihat bahwa seluruh kehidupannya, termasuk kehidupan keluarganya, ditumpahkan kepada tugas-tugas yang dia pikul sebagai pemimpin umat. Semakin lama, Muhammad Rum semakin mengenal dekat dengan Haji Agus Salim dan keluarganya, terutama anak-anaknya. Ia pun berulang kali berkunjung ke rumah tokoh yang satu ini, baik sebagai anggota Jong Islamiten Bond JIB atau sebagai kawan anak-anaknya. Setiap mendengar uraian Haji Agus Salim, kata Pak Rum, selalu terasa kenikmatan mendapat pelajaran dan petunjuk-petunjuk baru. Secara khusus, menarik menyimak pemaparan Muhammad Rum tentang pendidikan anak-anak Haji Agus Salim, meskipun dididik dengan pendidikan Belanda yang tinggi. Tetapi Haji Agus Salim justru mendidik sendiri seluruh anaknya di rumah. Anak-anaknya tidak disekolahkan. Uniknya anak-anaknya dididik dengan bahasa Belanda. Pak Rum berkisah, tahun 1926 saat berkunjung ke rumah Haji Agus Salim, ia menjumpai salah satu anaknya, Syauket, yang berusia 4 tahun, sudah berbicara dalam bahasa Belanda. Ternyata sejak anak-anaknya dilahirkan, Haji Agus Salim berbicara dalam bahasa Belanda dengan mereka. Ketika itu, Haji Agus Salim dikaruniai 6 anak. Haji Agus Salim menerangkan bahwa ia sendiri sudah melalui jalan berlumpur akibat pelajaran kolonial. Ia tidak tega anak-anaknya melampaui jalan serupa dan akan memberi pelajaran sendiri kepada anak-anaknya. Di waktu itu, bahasa Belanda tidak mungkin mendapat pelajaran yang wajar dalam masyarakat. Orang yang tidak tahu bahasa Belanda dianggap orang rendahan. Malah yang tidak tahu bahasa Belanda merasa rendah diri. Dalam golongan terpelajar, bahasa yang dipakai dalam hidup sehari-hari juga bahasa Belanda, tulis Pak Rum.
Menurut Pak Rum, setiap orang yang berkunjung ke rumah Haji Agus Salim akan heran karena anak-anaknya yang masih kecil-kecil sudah lancar dan bagus berbahasa Belanda. Bukan hanya itu, mereka juga memiliki keinginan kuat untuk membaca buku-buku serius. Tentu saja sebabnya adalah karena gurunya adalah Haji Agus Salim sendiri. Tulis Muhammad Rum. Suatu saat, Pak Rum mendekati anak Haji Agus Salim bernama Totok yang berusia 13 tahun, yang sedang membaca buku Mahabharata dalam bahasa Belanda. Itu bacaan yang dibaca oleh anak-anak SMA Belanda, AMS, atau bahkan lebih. Anak-anak Haji Agus Salim juga hafal banyak sajak dan lagu-lagu dalam bahasa Belanda dan Jerman. Bukan hanya itu, anak-anak itu juga ditanamkan rasa percaya diri sebagai seorang Indonesia dan tidak merasa rendah diri menghadapi bangsa Barat. Setelah Indonesia merdeka, anak bungsu Haji Agus Salim disekolahkan ke sekolah rakyat. Menurut Muhammad Rum, Haji Agus Salim mempunyai sikap yang sama dengan Ki Hajar Dewantara, Kiai Ahmad Dahlan, dan lain-lain dalam memandang pendidikan bentukan kolonial. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah Hindia Belanda mempunyai maksud mencetak tenaga-tenaga yang diperlukan masyarakat yang dikuasai Belanda. Masyarakat kolonial memerlukan karyawan dasar, rendah, menengah, dan atas sampai insinyur. Juga juru tulis dan birokrat yang bekerja di kantor di bawah pemimpinan Belanda. Kecuali kecakapan teknis, mereka itu dibekali dengan mentalitas untuk dapat menjalankan tujuan pemerintah kolonial. Tulis Muhammad Rum. Pandangan, sikap, dan praktik pendidikan Haji Agus Salim ini tentu bisa kita kaji dengan cermat. Secara umum, Haji Agus Salim memberikan keteladanan yang luar biasa dalam pendidikan keluarga dan juga kesederhanaan hidup sebagai pemimpin. Haji Agus Salim bukan anti sekolah. Terbukti, anak bungsunya nantinya dimasukkan ke sekolah rakyat. Dengan ilmu dan pengalamannya, Haji Agus Salim memiliki kepercayaan diri yang besar untuk mendidik anak-anaknya sendiri di rumah. Ia berhasil menanamkan disiplin diri dan sikap cinta ilmu kepada anak-anaknya. Juga sikap percaya diri sebagai seorang muslim dan bangsa Indonesia yang tidak rela dipandang rendah oleh bangsa Barat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah hidup Haji Agus Salim ini. Bab deislamisasi istilah universitas. Dalam acara Malam Kenal Kelas Jurnalis Profesional STID Muhammad Nasir, Ahad tanggal 11 bulan 7 2021, saya menyampaikan terjadinya kerancuan makna kata universitas. Kata penting itu kini dimaknai sebagai satu bentuk institusi pendidikan tinggi dengan jumlah fakultas dan program studi tertentu. Di Indonesia ada beberapa jenis perguruan tinggi, yaitu sekolah tinggi, institut, dan universitas. Karena mengikuti konsep industri, maka suatu perguruan tinggi dikatakan hebat kalau jumlah mahasiswanya banyak. Biasanya itu berbentuk universitas karena banyak program studinya. Jika jumlah mahasiswanya sedikit, maka dianggap kampus itu tidak bagus. Padahal, kata universitas diambil oleh masyarakat Eropa dari kata kuliah atau jami'ah. Menurut Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atos, universitas ideal dalam Islam adalah sebagai berikut. Sebuah universitas Islam memiliki struktur yang berbeda dari universitas Barat, konsep ilmu yang berbeda dari apa yang dianggap sebagai ilmu oleh para pemikir Barat, dan tujuan dan aspirasi yang berbeda dari konsepsi Barat. Tujuan pendidikan tinggi dalam Islam adalah membentuk manusia sempurna atau manusia universal. Wan Muhammad Nur Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam, Syed Muhammad Naqib Al-Atos, Bandung, Mizan 2006. Prof. Wan Muhammad Nur Wan Daud menguraikan gagasan Prof. Al-Atos tersebut sebagai berikut. Sebuah universitas seharusnya merupakan gambaran dari manusia universal atau insan kamil. Secara sederhana, insan kamil adalah seseorang yang sanggup menampakkan sifat-sifat ketuhanan dalam perilakunya dan betul-betul menghayati kesatuan esensialnya dengan wujud ilahiyah, tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai seorang hamba dan makhluknya. Golongan insan kamil ini dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, diikuti semua nabi dan para hamba pilihannya, yaitu para aulia dan ulama yang ilmu dan pemahaman spiritualnya sangat mendalam, aibid.
Ketika perguruan tinggi lebih diutamakan hanya untuk melahirkan para pekerja, maka sejatinya itu telah mereduksi makna pendidikan tinggi dan juga makna universitas itu sendiri. Inilah yang disebut oleh Prof. Naqib Al-Atas sebagai proses the Islamization of language. Seharusnya universitas adalah gambaran dari manusia universal atau insan kamil. Dalam buku The Concept of Education in Islam, Prof. Naqib Al-Atas menulis, "Many major key terms in the Islamic basic vocabulary of the language of Muslim peoples have now been displaced and made to serve absurdly in alien fields of meaning. This modern cultural phenomenon is what is causing the confusion of the Muslim mind. It is a kind of regression towards non-Islamic worldview. It is what I call the Islamization of language." Jadi, kata Prof. Naqib Al-Atas, banyak istilah-istilah kunci dalam Kamus Besar Dasar Islam telah rusak maknanya. Fenomena di zaman modern ini telah menyebabkan terjadinya kekacauan atau kerancuan dalam pemikiran kaum muslim akibat terjadinya deislamisasi bahasa. Dalam sejumlah acara bertema pendidikan, berbagai pertanyaan yang muncul tampak berawal dari kerancuan makna kata-kata kunci dalam Islam, seperti makna ilmu, pendidikan, pengajaran, guru, sekolah, universitas, adab, akhlak, dan sebagainya. Karena tujuan universitas adalah melahirkan manusia yang baik, maka menurut Prof. Wan Muhnur, pendidikan ta'dib dalam Islam berlangsung seumur hidup, yang tidak terbatas pada sekolah atau universitas. Jika universitas hanya dipahami sebagai tempat training untuk bisa cari makan, maka itu sudah menyempitkan dan mengecilkan makna universitas. Jadi, ketika salah makna tentang satu istilah, maka akan terjadi salah paham. Ujungnya salah perbuatan. Pada acara malam kenal kelas jurnalis profesional tersebut, Rektor STID Muhammad Nasir, Dr. Dwi Budiman menjelaskan tentang profil, sejarah, dan kiprah para alumni STID Muhammad Nasir yang jumlahnya sudah 671 orang. Tampak bahwa STID Muhammad Nasir adalah contoh kampus unggul sesuai konsep universitas dalam Islam. Di kampus inilah para mahasiswa ditempa menjadi manusia seutuhnya, al-insan al-quli. Mereka dilatih menjadi pemimpin karena selama 2 tahun diterjunkan sebagai da'i di berbagai daerah dan arena dakwah sesuai kebutuhan umat. Dalam acara wisuda STID Muhammad Nasir, para sarjana dakwah harus membaca ikrar yang antara lain, yang pertama, senantiasa taat dan istiqomah melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, serta bersikap dan bertindak berdasarkan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW menuju mardhatillah. Yang kedua, senantiasa melaksanakan kewajiban dakwah lillah secara fardhi maupun jama'i, bil hikmah wal mau'idatil hasanah wa bil mujadalah billati hi ahsan. 3. Senantiasa berusaha memelihara wahdatul ummah, kesatuan dan keutuhan ummah demi berlangsungnya iqamatuddin dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. 4. Senantiasa bersungguh-sungguh dalam thalabul ilm, mengembangkan dasar-dasar keilmuan yang telah kami dapatkan selama menjalani pendidikan di STID Muhammad Nasir. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia memilih nama Muhammad Nasir untuk kampus STID bukan sekedar pajangan. Pak Nasir adalah pendiri, pemimpin, dan juga teladan dalam aktivitas dakwah Islamiyah. Beliau adalah da'i, guru, dan sekaligus negarawan teladan. Karena itu, para mahasiswa STID Muhammad Nasir banyak mendapat materi kuliah tentang pemikiran dan kiprah dakwah Muhammad Nasir. Para mahasiswa juga senantiasa diingatkan pesan-pesan penting Allahu yarham Muhammad Nasir dalam perjuangan. Misalnya, sebuah pesan Pak Nasir kepada para da'i yang bertugas di berbagai daerah transmigrasi usai mengikuti daurah syar'iyah di Jakarta 1990. Seorang da'i selain harus berbekal ilmu yang luas tentang al-Islam, harus memiliki kepribadian yang utuh sebagai cerminan nyata al-akhlaqul karimah, sehingga perilaku kesehariannya bisa menjadi qudwah. Jadi, sesuai sejarah dan faktanya, STID Muhammad Nasir adalah salah satu contoh universitas Islam terbaik yang mendidik mahasiswanya menjadi manusia seutuhnya, al-insan al-quli. Meskipun tidak memakai nama universitas, inilah contoh universitas yang sebenarnya.
Kelas jurnalis profesional STID Muhammad Nasir diselenggarakan untuk mendidik kader-kader jurnalis profesional, pejuang yang diharapkan akan tampil sebagai pemimpin-pemimpin umat dalam berbagai bidang kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Bab ke-11, Ki Hajar Dewantara. Keluarga adalah pusat pendidikan. Tahun 1935, tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara sudah menegaskan bahwa keluarga adalah pusat pendidikan, bukan sekolah. Bahkan menurut Ki Hajar, keluarga merupakan pusat pendidikan individual sekaligus pendidikan sosial kemasyarakatan. Pemikiran Ki Hajar itu ditulis dalam satu artikel berjudul Keluarga sebagai Pusat Pendidikan yang dimuat di majalah Wasita tahun 1 nomor 3 Mei 1935. Lihat kumpulan tulisan Ki Hajar Dewantara yang diterbitkan Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, buku 1 tahun 2013, halaman 374 sampai dengan 378. Ki Hajar mengkritik pandangan yang menyatakan bahwa keluarga adalah sekedar tempat pendidikan individual, sedangkan perguruan sekolah adalah tempat pendidikan sosial. Menurut pendapat saya, alam keluarga itu adalah suatu tempat yang sebaik-baiknya untuk pendidikan sosial juga. Sehingga bolehlah dikatakan bahwa keluarga itulah tempat pendidikan yang lebih sempurna sifat dan wujudnya daripada pusat lain-lainnya. Untuk melangsungkan pendidikan ke arah kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual, dan sebagai persediaan hidup kemasyarakatan. Tulis Ki Hajar. Bahkan menurut Ki Hajar, dunia perguruan sekolah yang dikatakan sebagai pusat pendidikan sosial juga tidak sesuai dengan kenyataannya. Sistem persekolahan secara barat semata-mata menjadi tempat pendidikan pikiran atau balai wiyata untuk menyiarkan ilmu pengetahuan serta mengusahakan kecerdasan intelek. Sekolah model barat semacam itu menurut Ki Hajar Dewantara hanya dapat memberi pengetahuan tentang hidup kemasyarakatan, bukan mendidik agar memiliki sikap sosial. Selama rumah pengajaran masih bersifat sekolahan, yang terutama mendidik intelek serta mencari pengetahuan, maka tidaklah mengherankan bahwa acapkali pendidikan sosial di situ terdesak, tak ada kesempatan secukupnya, dan terhambat dalam maksudnya intelektualisme acapkali menentang kesosialan. Tulis Ki Hajar Dewantara. Alam keluarga bagi tiap orang adalah alam pendidikan yang permulaan. Orang tua bertindak sebagai guru, penuntun, sebagai pengajar, dan sebagai pemberi contoh. Sebagai guru atau penuntun, kewajiban orang tua dalam hal ini sudah berlaku dengan sendirinya. Peran ini bisa dimainkan orang tua di mana saja, bukan hanya orang tua yang berpendidikan tinggi. Menurut Ki Hajar, tiap-tiap makhluk memiliki naluri pedagogis. Orang tua tentu akan berusaha sebaik-baiknya untuk kemajuan anaknya. Seorang penjahat sekalipun umumnya menutupi kejahatannya. Jangan sampai dilihat atau dituduh anak-anaknya. Tulis Ki Hajar. Meskipun ada saja penjahat yang menarik-narik anaknya untuk melakukan kejahatan, tapi itu bukan umumnya. Karena pentingnya keluarga sebagai pusat pendidikan, maka ilmu pendidikan harus bisa membantu agar para orang tua menjadi lebih cakap menjadi guru, penuntun bagi anak-anaknya. Keikhlasan dan pesucian orang tua dalam mendidik anak-anaknya itu sulit disamakan dengan para guru lainnya yang hanya terikat secara formal. Namun, dalam perannya sebagai pengajar, orang tua sebaiknya menyerahkan kepada pengajar yang ahli, yang memiliki ilmu pengetahuan atau keterampilan tertentu. Dalam hal ini, orang tua bertindak sebagai penyokong. Sebaliknya, dalam soal pendidikan, maka orang tua yang bertindak sebagai pokok dan guru bertindak sebagai pendukungnya. Dalam hal bertindak sebagai contoh, menurut Ki Hajar, maka orang tua dan guru bisa berdiri sama sejajar. Artinya, bisa jadi orang tua lebih cakap dalam memberi teladan, bisa pula guru yang lebih cakap. Karena itu, orang tua dan guru harus bisa bekerja sama dalam mendidik anak dengan memberi contoh atau keteladanan. Itulah pemikiran Ki Hajar tentang pendidikan keluarga yang menduduki peran sentral dalam pendidikan anak, baik untuk pendidikan individual maupun pendidikan sosial. Pemikiran itu telah ditulisnya di tahun 1935. Bahkan secara tegas, Ki Hajar mengkritik model sekolah barat yang dikatakannya hanya mendidik intelek dan tidak bisa diandalkan sebagai tempat pendidikan individual maupun sosial. Membaca pemikiran tokoh pendidikan nasional ini, tentu kita patut bertanya, mengapa di Indonesia gagasan pendidikan keluarga ini justru tidak diutamakan? Mengapa justru yang diutamakan adalah konsep pendidikan persekolahan model barat yang tidak mengutamakan pendidikan adab atau budi pekerti?
Bahkan di Indonesia ada satu kementerian bernama Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Pertanyaannya, mengapa yang diberdayakan hanya perempuan? Apakah laki-laki tidak perlu diberdayakan? Bukankah sekarang banyak sekali laki-laki yang tidak tahu atau kurang berdaya? Bahkan kadang, untuk sekedar protes saja laki-laki sudah tidak berdaya. Bukankah seharusnya yang diberdayakan oleh negara dengan anggaran ratusan miliar rupiah setahun adalah keluarga? Suami dan istri harus diberdayakan agar bisa menjadi guru yang baik, sebagaimana dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Karena itu, sepatutnya nama yang tepat bagi kementerian itu adalah Kementerian Pemberdayaan Keluarga. Gagasan Ki Hajar begitu jelas bahwa yang harus dilakukan adalah memberdayakan orang tua sebagai pendidik utama bagi keluarganya. Dan ini sejalan dengan konsep pendidikan Islam yang menekankan tanggung jawab orang tua sebagai pendidik anak-anaknya. Orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya agar mereka selamat dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Bahkan Rasulullah SAW sudah mengingatkan, orang tualah yang menjadikan anak-anaknya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya tidak orang tua berkewajiban mencari ilmu dan meningkatkan kemampuannya dalam pendidikan anak. Sebab anak adalah amanah dari Allah untuk dididik sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, hak anak terhadap orang tuanya adalah agar orang tuanya memberikan nama yang baik, tempat tinggal yang baik, dan memperbaiki adab anak-anaknya. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi, pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua. Siapapun pejabat negaranya dan apapun sistem pendidikan negaranya, maka orang tua tetap wajib mendidik anak-anaknya dengan benar. Orang tua tidak bisa beralasan karena sistem pendidikan negaranya berlandaskan ateisme, maka ia juga mendidik anak-anaknya dengan paham ateisme. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan keluarga ini sangat relevan dengan kondisi pendidikan di era disrupsi. Juga di masa pandemi ini, kita berharap semoga pemerintah, para pakar, dan praktisi pendidikan lebih serius dalam menjadikan keluarga sebagai institusi pendidikan yang utama. Bab 12, saatnya pesantren siap dan percaya diri memimpin pendidikan nasional. Pada hari Sabtu tanggal 11 bulan 9 tahun 2021, saya mengisi acara pertemuan sejumlah pimpinan pesantren di kota Surakarta, Solo, dan sekitarnya. Beberapa pimpinan pesantren menyampaikan visi dan misi pesantrennya. Hampir semuanya memiliki visi untuk menghasilkan lulusan pesantren yang memiliki sifat-sifat pembelajar, pengajar, pejuang, dan sebagainya. Acara itu diselenggarakan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, DDII, Jawa Tengah yang berkantor di Solo. Yang hadir bersama Ketua Bidang Pendidikan DDII, Dr. Ujang Habibi, Ketua Pengembangan Studi Al-Quran DDII, Dr. Ahmad An-Nuri, dan Ketua Bidang Bina Pesantren DDII, Dr. Ahmad Alim. Sebagaimana kita pahami, suatu institusi pendidikan patut dikategorikan sebagai pondok pesantren jika memenuhi sejumlah kriteria penting dalam pendidikan Islam, yaitu 1. Ada keteladanan pimpinan dan guru. 2. Ada penanaman adab dan akhlak mulia. 3. Ada program tafaquh fiddin. Yang keempat, ada penanaman jiwa dakwah perjuangan menegakkan kebenaran. 5. Ada penanaman jiwa kemandirian. 6. Ada pemahaman terhadap tantangan hidup dan pemikiran kontemporer. Pada kesempatan itu, saya menyampaikan perlunya pesantren memanfaatkan peluang untuk menjadi pemimpin imam dalam pendidikan nasional. Menurut data Kementerian Agama, jumlah pesantren di Indonesia saat ini adalah 31.385. Itu yang terdaftar. Masih banyak sekali pesantren yang belum mendaftarkan diri, sebab pesantren biasanya menekankan pentingnya keikhlasan, kemandirian, dan kemerdekaan. Ada sejumlah alasan bagi pesantren untuk bisa tampil sebagai pemimpin pendidikan nasional. Pertama, pesantren adalah lembaga pendidikan yang sangat tepat untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan lain-lain. Itu sudah ditegaskan dalam UUD 1945, UU Sisdiknas, dan UU Pendidikan Tinggi.
Model pendidikan pesantren lebih memungkinkan dilakukan penanaman adab atau akhlak mulia yang memerlukan keteladanan, pembiasaan, dan disiplin penegakan aturan. Hubungan guru dan murid berlangsung lebih intensif dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan sekolah biasa. Kedua, 100% pondok pesantren adalah milik masyarakat. Dengan kondisi kemandirian, kemerdekaan, dan keleluasaan dalam menjalankan program pendidikannya, pesantren lebih fleksibel dalam menangkap peluang pendidikan. Seorang rektor perguruan tinggi negeri PTN terkenal pernah menyatakan bahwa tidak mudah bagi kampusnya untuk melakukan inovasi dan perubahan di era disrupsi ini. Ia mengibaratkan kampusnya laksana truk tonton yang harus menyusuri jalur puncak Bogor. Tentu, truk besar itu tidak selincah mobil-mobil sedan kecil dalam menyusuri jalur puncak. Ketiga, sebagai model ideal pendidikan Islam, pesantren telah memiliki model baku dalam pendidikan Islam, yakni penanaman adab atau akhlak mulia, pengutamaan ilmu-ilmu fardu ain, dan pemilihan ilmu fardu kifayah yang tetap. Dalam sejarah, model pendidikan ini telah terbukti berhasil melahirkan manusia-manusia hebat dan generasi-generasi gemilang. Model pendidikan ideal ini sebenarnya bersifat universal. Kemajuan yang diraih oleh sejumlah negara seperti Jepang, Cina, Korea Selatan, Finlandia, dan sebagainya tak lepas dari pengutamaan dan pendidikan karakter. Negara-negara itu berhasil menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri para pelajar atau mahasiswanya, seperti nilai kerja keras, kejujuran, kedisiplinan, penghargaan terhadap waktu, pengutamaan kerjasama dalam tim, dan sebagainya. Seorang guru besar ilmu pendidikan pernah bercerita kepada saya bagaimana Jepang mendidik murid-murid SD untuk terbiasa bekerja dalam tim. Misalnya, ada 10 siswa dalam satu kelompok, maka mereka harus datang tepat waktu di sekolah secara keseluruhan. Jika ada satu saja yang terlambat, maka 9 siswa yang hadir akan datang ke gurunya dan minta diberi sanksi. Mereka tidak menyalahkan satu orang yang terlambat. Keempat, era disrupsi dan maraknya MOOCs, Massive Open Online Course, memberi peluang kepada pesantren untuk memanfaatkan pembelajaran secara online pada jenjang pendidikan tinggi. Artinya, pesantren tidak perlu sibuk membuat perguruan tinggi secara formal yang akan banyak menyita waktu mengurus administrasinya. Artinya pesantren bisa menyelenggarakan pendidikan tinggi secara mandiri dengan memanfaatkan perkuliahan secara online pada lembaga pendidikan tinggi formal. Santri bisa meraih gelar S1 sampai S3 dari berbagai universitas legal formal tanpa harus meninggalkan pembinaan di pesantren. Kelima, makin banyak gedung-gedung pendidikan atau mal-mal yang kosong karena tidak lagi diperlukan. Era pendidikan dan bisnis online sudah melanda dunia, termasuk masyarakat kita. Yang perlu disiapkan oleh pondok-pondok pesantren sekarang adalah menyiapkan pendidikan untuk membentuk kiai-kiai yang unggul. Karena itu, pesantren saat ini jangan terlalu terjebak pada pendidikan yang hanya bertujuan melahirkan karyawan-karyawan pada sektor industri. Pesantren harus lebih berkonsentrasi untuk melahirkan para guru pejuang dan guru pemimpin masyarakat, bukan berorientasi pada melahirkan guru sebagai tukang ngajar bayaran. Itulah 5 alasan mengapa pondok pesantren berpeluang besar untuk menjadi imam pemimpin dalam pendidikan nasional. Kita berharap pemerintah pun semakin memberikan peluang dan mendukung peningkatan peran pesantren dalam pendidikan nasional. Tentu diharapkan juga ada dukungan dan bantuan dari pemerintah. Tetapi yang lebih utama adalah berikan kesempatan dan kepercayaan kepada pesantren untuk merumuskan dan menyelenggarakan pendidikannya secara mandiri. Insya Allah, dalam waktu yang tidak lama, pesantren akan tampil menjadi lembaga pendidikan terbaik di Indonesia, bahkan di dunia, insya Allah. Bab 13. Pertemuan pesantren yang bersejarah. Pada hari Ahad, 13 Juni 2021, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Dewan Dakwah Provinsi Jawa Timur menggelar sebuah acara penting dan bersejarah. Sebanyak 49 pesantren keluarga besar Dewan Dakwah bertemu di Jawa Timur. Tiap pesantren diwakili 2 orang pimpinan. Saya hadir bersama Dr. Imam Zamroji, Wakil Ketua Umum Dewan Dakwah, dan Dr. Ujang Habibi, Ketua Bidang Pendidikan Dewan Dakwah. Acara berlangsung tidak terlalu lama karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Protokol kesehatan pun diterapkan. Acara dibuka dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Di antara yang hadir ada pimpinan-pimpinan pesantren dari sejumlah pesantren yang terkenal di Jawa Timur, seperti pesantren Elkisi Mojokerto, pesantren Persis Bangil, Pondok Karangasem Paciran Lamongan, pesantren Al-Islah Bondowoso, pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, dan pesantren-pesantren lain yang berasal dari Sampang Madura, Probolinggo, Malang, Bojonegoro, Magetan, Tuban, dan berbagai kota lain di Jawa Timur. Pada kesempatan itu saya menyampaikan presentasi bertema Merumuskan Peta Jalan Pendidikan Kita 2021 sampai 2045. Pada intinya, saya mengajak pondok-pondok pesantren keluarga besar Dewan Dakwah agar memanfaatkan peluang merumuskan peta jalan pendidikan kita sendiri. Sebab, kita sedang memasuki era disrupsi yang ditandai dengan semakin maraknya model pembelajaran online. Di era ini, pesantren dan keluarga memiliki peluang besar untuk menjadi institusi pendidikan yang unggul. Karena itulah, silaturahim pimpinan pesantren keluarga besar Dewan Dakwah merupakan peristiwa yang bersejarah dan strategis untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Dalam pidato perdana Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah 21 Oktober 2020 lalu, saya sudah menyampaikan pesan tentang perlunya pesantren dijadikan sebagai model pendidikan nasional. Pada awal abad ke-20, pesantren didirikan oleh para ulama sebagai lembaga perjuangan untuk melakukan perlawanan dan menyiapkan kader-kader pejuang di tengah masyarakat. Dalam buku Pesan Perjuangan Seorang Bapak Percakapan Antar Generasi, Jakarta, Laznas DDI 2019, Muhammad Nasir menjelaskan perang penting pondok pesantren sebagai lembaga perjuangan melawan penjajah. Menurut Pak Nasir, pesantren didirikan oleh para kiai untuk merespon politik etis penjajah. Lebih jauh, Muhammad Nasir menjelaskan keberadaan pesantren sebagai lembaga perlawanan melawan penjajah. Dari apa yang saya kemukakan tadi, jelas terlihat bahwa pesantren adalah lembaga yang dikembangkan dalam rangka perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, pesantren bukan saja merupakan lembaga pendidikan, tetapi mempunyai peran yang penting dalam perjuangan nasional. Salah satu strategi penjajah dalam melemahkan umat Islam adalah dengan cara menjauhkan umat Islam dari agamanya. Sebagai jawaban terhadap strategi penjajah, para tokoh Islam pun mendirikan berbagai lembaga pendidikan Islam. Para ulama mendirikan pondok-pondok pesantren yang memiliki misi melawan penjajahan melalui pendidikan. Sejumlah tokoh mendirikan sekolah-sekolah Islam. Muhammad Nasir memilih terjun langsung sebagai guru tanpa bayaran dan mendirikan sekolah Islam bernama Pendis, Pendidikan Islam. Di antara dasar penetapan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional, Kepres nomor 657/1961 adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Bahkan saat pendirian perguruan Taman Siswa 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara sudah mengingatkan bahwa model pendidikan penjajah memang ditunjukkan hanya untuk kepentingan penjajah. Hanya memberikan surat ijazah yang hanya memungkinkan mereka menjadi buruh, kata Ki Hajar. Masih kata Ki Hajar, pendidikan dalam semangat kolonial telah mencegah terciptanya masyarakat sosial mandiri dan merdeka lahir batin, hanya menghasilkan suatu kehidupan yang tergantung kepada bangsa-bangsa barat. Tapi anehnya, kata Ki Hajar, banyak priayi atau kaum bangsawan yang senang dan menerima model pendidikan seperti ini. Pesantren di era penjajahan, seperti dikatakan Pak Nasir, melakukan strategi uzlah dalam melawan pendidikan penjajah. Secara umum, uzlah diartikan sebagai hatinya tidak bergantung pada dunia. Sebab penyakit cinta dunia, hubbud dunia adalah pangkal segala kerusakan. Rasulullah SAW pun mengingatkan kaum muslimin bahwa jika mereka terjangkit penyakit cinta dunia, maka mereka akan lemah, menjadi buih, dan menjadi ajang keroyokan musuh-musuhnya. Insya Allah pesantren-pesantren keluarga besar Dewan Dakwah yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia akan berjuang meningkatkan kualitas pendidikannya, agar mampu melahirkan kader-kader pejuang yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Mohon doanya. Insya Allah pesantren-pesantren keluarga besar Dewan Dakwah yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia akan berjuang meningkatkan kualitas pendidikannya agar mampu melahirkan kader-kader pejuang yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Bab 14. Beginilah Luqman mendidik anak jadi dai sejak dini.
Tokoh pendidikan dalam Al-Quran, Luqman Al-Hakim memberi contoh bagaimana mendidik anak agar menjadi da'i, pejuang dakwah sejak dini. Kepada anaknya, ia berpesan, "Wahai anakku, dirikanlah sholat dan berjuanglah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Sesungguhnya itu termasuk perkara yang besar." Quran Surat Luqman ayat 17. Pada ayat 12 surat Luqman dijelaskan tentang Luqman yang telah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Itulah kemudian Luqman menanamkan nilai tauhid kepada anaknya dan mengajak anaknya menjauhi dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Syirik adalah kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Setelah itu, Luqman mengajar anaknya berbakti beradab kepada orang tua. Quran Surat Luqman ayat 14-15. Pada ayat ke-16, Luqman menasihati anaknya agar memiliki kesadaran akhirat, bahwa sekecil apapun perbuatan di dunia ini pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itulah pada ayat 17, Luqman menanamkan nilai-nilai perjuangan dalam diri sang anak. Nasihat itu digabungkan dengan ajakan untuk menegakkan sholat, sebab sholat memang berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi begitulah cara Luqman menanamkan nilai-nilai perjuangan pada anaknya. Mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua, sebab memang orang tua berkewajiban mendidik anaknya agar tidak menjadi Yahudi dan Nasrani atau Majusi. Anak lahir dalam kondisi fitrah. Fitrah itulah yang harus dikuatkan dengan pendidikan yang benar, sehingga manusia semakin kuat keimanannya, ia semakin menyadari tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Kita berdoa meminta kepada Allah agar senantiasa ditunjukkan jalan yang lurus dan diselamatkan dari al-maghdub dan ad-dallin. Artinya, di samping pendidikan harus memberikan kesadaran akan pentingnya berbuat kebaikan, tetapi juga perlu menyadari tantangan kekufuran dan kemungkaran yang akan selalu eksis di mana saja dan kapan saja. Inilah kesadaran akan ancaman, perception of threat, dalam bidang pemikiran dan keimanan. Anak bukan saja diarahkan tentang kebaikan, tetapi juga perlu diberikan pemahaman tentang bahaya kekufuran dan kemungkaran. Sejak dini, sejak di rumah, anak perlu diberikan kesadaran tentang bahaya kekufuran, kemurtadan, dan kemaksiatan. Rasulullah SAW mengajarkan doa, "Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami akan keimanan, dan jadikanlah keimanan itu perhiasan dalam hati kami, dan tanamkanlah dalam hati kami kebencian, kekufuran, kejahatan, dan kemaksiatan." Ini salah satu muatan penting dalam pendidikan keluarga, yakni menanamkan nilai-nilai perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Dan inilah tugas penting orang tua dalam mendidik anak-anaknya, sebab setiap muslim wajib menjadi dai, wajib berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pesan Rasulullah SAW, siapa saja di antara kita yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan, lisan, atau hati. Itu sesuai dengan kemampuan dan situasi kondisi. Umat Islam adalah ummatud da'wah, ummatur risalah. Mereka mendapat amanah untuk melanjutkan tugas Rasulullah SAW, yaitu menegakkan tauhid, menyempurnakan akhlak, dan mewujudkan rahmatan lil alamin. Dalam khutbatul wada di hadapan ribuan kaum muslimin, Rasulullah SAW berkali-kali bersaksi bahwa beliau sudah menunaikan amanah risalahnya. Allahumma qad balaghtu, Allahumma fashad. Ya Allah, sungguh aku telah sampaikan, ya Allah, saksikanlah. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 78-79. Jadi sebagaimana dicontohkan oleh para nabi dalam Al-Quran, maka pendidikan terpenting yang harus diberikan orang tua kepada anak-anaknya adalah agar mereka menjadi da'i, menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang tua mengutamakan tujuan-tujuan duniawi dalam mencari ilmu. Tentu saja anak juga harus memiliki profesionalitas untuk kemandirian hidup dan keberlangsungan dakwah dengan baik. Adapun soal rezeki, Allah sudah menjamin para pejuang di jalannya.
Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad ayat 7. Demi melaksanakan tugas kenabian yang begitu mulia itu, maka umat Islam diperintahkan untuk menjadi umat terbaik, menjadi khairu ummah. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Bahkan Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Quran Surat Fussilat ayat 33. Maka salah satu indikator penting bagi kemajuan pendidikan Islam adalah apakah dari institusi pendidikan itu, keluarga, masjid, sekolah, pesantren, universitas, lahir para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan kemuliaan Islam. Jika lembaga-lembaga pendidikan Islam banyak melahirkan manusia-manusia yang cinta dunia, sibuk mikir dirinya sendiri dan tidak peduli dengan dakwah Islam, maka umat Islam akan menjadi buih dan menjadi ajang olok-olok serta bahan permainan para pembencina. Wallahu a'lam bishawab. Bab 15. Untuk cari nafkah perlu ilmu. Untuk mendidik anak pun perlu ilmu. Mulai Kamis tanggal 20 bulan 5 tahun 2021, At-Taqwa College Depok ATCO membuka program kedua untuk kelas PK3, program kuliah kepakaran khusus pendidikan keluarga, guru keluarga. Program ini memiliki tujuan antara lain: 1. Menyiapkan orang tua yang punya kepakaran dan kemampuan dalam mendidik anak. 2. Menyiapkan orang tua yang mampu menjadi manajer pendidikan bagi anak-anaknya. 3. Menyiapkan instruktur atau guru atau dosen bidang pendidikan guru keluarga. Program ini dilatar belakangi oleh semakin membudayanya model pembelajaran secara daring online. Kini, rumah sebenarnya telah menjadi institusi pendidikan terpenting dalam proses pendidikan anak, dan orang tua menjadi guru terpenting bagi anak-anaknya. Untuk bisa mencari nafkah, orang tua wajib mencari ilmu. Begitu juga untuk bisa mendidik anak, orang tua pun wajib mencari ilmu. Di era disrupsi dan kebebasan informasi saat ini, diperlukan para orang tua yang semakin memahami masalah pendidikan anak dan berkemampuan mendidik anak-anaknya sendiri. Atau setidaknya orang tua mampu mengarahkan pendidikan anak-anaknya menjadi manajer pendidikan bagi anak-anaknya. Dengan itu Insya Allah dari rumah-rumah kita akan lahir generasi gemilang yang berperan penting dalam proses kebangkitan umat Islam dan bangsa Indonesia. PK3 ATCO adalah program kuliah online bersifat non-formal, berbentuk pesantren tinggi dan tidak memberikan gelar akademis. PK3 mengutamakan keikhlasan dan kesungguhan dalam mencari ilmu serta mengutamakan adab untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Secara kurikulum, Insya Allah PK3 ATCO setaraf dengan program kuliah S2. Ada 10 mata kuliah yang harus diambil termasuk penulisan tesis. Karena itu, syarat untuk menjadi mahasiswa PK3 pendidikan guru keluarga adalah orang tua atau calon orang tua yang punya niat dan tekad untuk dapat mendidik anak dengan baik, bersedia mengikuti semua perkuliahan dan menulis tesis, serta bersedia menerapkan adab kuliah online dan adab-adab pendidikan lainnya. Berikut ini adalah mata kuliahnya. 1. Islamic Worldview untuk keluarga. 2. Pendidikan ideal untuk keluarga. 3. Konsep dan adab ilmu dalam Islam. 4. Fikih keluarga sakinah. 5. Kajian pemikiran kontemporer seperti liberalisasi Islam, pluralisme, media sosial, pornografi, LGBT, gender. 6. Sejarah keagungan peradaban Islam. 7. Sejarah keagungan peradaban Islam di Indonesia. 8. Fiqh dakwah untuk keluarga. 9. Pendidikan Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran untuk anak. 10. Kapita Selekta pendidikan keluarga, dialog tokoh dan pelaku-pelaku pendidikan keluarga. 11. Tesis. Adapun para dosen yang terjadwal akan mengajar di program ini adalah Dr. Adian Husaini, Dr. Nirwan Syarifin, Dr. Muhammad Ardiansyah, Dr. Budi Handrianto, Dr. Ahmad Alim, Dr. Alwi Alatos, Dr. Tiar Anwar Bakhtiar, dan sebagainya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan bahwa setiap anak dilahirkan dalam fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut kita bisa memahami betapa pentingnya kemampuan orang tua menjadi guru pendidik. Maka sepatutnya pendidikan kita menjadikan pembentukan orang tua yang baik sebagai tujuan utamanya. Sebab manusia tidak sama dengan binatang yang aktivitas utamanya hanya makan-makan dan bersenang-senang. Lihat Quran Surat Muhammad ayat 12. Sebagai manusia, tugas utama orang tua bukan hanya mencari makan untuk diri dan anak-anaknya, tapi yang lebih penting lagi adalah mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang baik sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah fil ard, serta menjadi pelanjut perjuangan para nabi. Jika tidak paham bagaimana mendidik anak dengan baik, jangan sampai tanpa sadar orang tua justru menjadikan anak-anaknya memiliki sifat-sifat seperti kaum Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Salah satu sifat kaum Yahudi yang disebutkan dalam Al-Quran adalah sifat materialis dan kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 55 dan ayat 96. Untuk dapat mendidik anak dengan benar tentu memerlukan ilmu yang mencukupi. Tidak adil jika untuk dapat mencari makan dengan baik, orang tua mau mengerahkan segenap kemampuan intelektual dan materialnya. Tetapi untuk menyelamatkan diri dan anak-anaknya dari api neraka dan agar mereka tidak menjadi Yahudi dan atau Nasrani, justru dilakukan sambilan atau asal-asalan. Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa hak anak atas orang tuanya, yaitu kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, memberi tempat tinggal yang baik, dan memperbaiki adabnya. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi memperbaiki adab anak, memberikan pendidikan yang benar adalah kewajiban orang tua terhadap anak. Dengan kata lain, memperoleh pendidikan yang benar adalah hak anak. Hak itulah yang nanti akan dituntut oleh anak-anak kita di akhirat. Sebab di akhirat nanti tiap-tiap orang akan menuntut haknya dan setiap orang akan sibuk dengan urusannya sendiri. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Quran Surat Abasa ayat 34 sampai 37. Perlu dicatat bahwa di zaman modern seperti sekarang, dominasi Yahudi, Nasrani dalam dunia pemikiran dan pendidikan modern sangat kuat. Karena itu untuk menghindarkan seseorang agar tidak terjebak ke dalam pemikiran Yahudi ataupun Nasrani pun bukan perkara yang mudah. Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan mengikuti mereka. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi menjelaskan bahwa makna hadis Nabi tersebut bukan berarti orang Muslim pindah agama Yahudi atau Kristen, tetapi kaum Muslim mengikuti kemaksiatan dan penyimpangan dari kebenaran yang dikerjakan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Program PK3, Pendidikan Guru Keluarga, merupakan satu terobosan di era disrupsi, memanfaatkan kemudahan teknologi informasi untuk meraih ilmu tentang pendidikan keluarga. Inilah salah satu jalan bagi lahirnya keluarga-keluarga Muslim teladan yang melahirkan para pejuang dan pemimpin masa depan. Sebab kunci utama keberhasilan pendidikan adalah guru, dan guru terbaik dan terpenting adalah orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Bab 16. Menteri Nadiem dan Raden Ridwan. 2 hari ini 28 sampai 29 April 2021, ada 2 peristiwa penting terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia. 1. Pelantikan Nadiem Makarim sebagai Kemendikbudristek. 2. Promosi Raden Ridwan Hasan Saputra sebagai doktor pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada artikel tanggal 17 April lalu, saya menulis apakah Menteri Nadiem Makarim perlu diganti? Menurut pendapat saya, yang belum tentu tepat. Nadiem Makarim tidak harus diganti jika ia mampu
mampu dan berani melakukan perubahan dan perbaikan mendasar dalam dunia pendidikan kita. Jika menteri muda hebat bernama Nadiem Makarim hanya melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja dalam dunia pendidikan, maka untuk apa ia menjadi Mendikbud? Jadi, sebagai praktisi pendidikan, saya hanya berharap bahwa Menteri Nadiem Makarim berani melakukan perubahan mendasar dan terobosan-terobosan besar dalam dunia pendidikan kita. Sebagai menteri yang berasal dari jalur profesional, kita bisa berharap Nadiem tidak terbebani dengan beban birokrasi pendidikan dan juga tidak tersandra oleh kontrak-kontrak politik dengan berbagai kekuatan politik tertentu. Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang telah ditetapkan perlu diteruskan dengan lebih aplikatif. Konsep standar mutu pendidikan perlu ditinjau ulang. Jangan terlalu terjebak dengan aspek formalisme pendidikan yang menjenuhkan dan mematikan kreativitas para guru dan siswa. Begitu juga dosen dan mahasiswa. Kita menunggu gebrakan selanjutnya dari Menteri Nadiem Makarim setelah pidatonya di UI Depok 4 Desember tahun 2019. Kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya. Kita memasuki era di mana akreditasi tidak menjamin mutu. Kita masuk era di mana masuk kelas tidak menjamin belajar. Hingga kini, masih ada peraturan yang mengekang sekolah-sekolah dan kampus-kampus di Indonesia untuk melakukan inovasi pembelajaran dan pendidikannya. Sepatutnya di era disrupsi saat ini, sekolah-sekolah sudah dimungkinkan untuk melakukan pembelajaran berbasis online, daring. Proses itu sudah menjadi suatu kebutuhan dan tidak bisa dihindari lagi. Silahkan saja sekolah berkreasi dalam menyelenggarakan proses pendidikannya. Pemerintah tidak perlu terlalu jauh mengurus aspek-aspek teknis pendidikan dan pembelajaran. Di era disrupsi, mungkin dalam sepekan para siswa cukup 1 atau 2 hari saja ke sekolah, sebab seluruh proses pembelajaran sudah bisa dilakukan secara daring. 2 hari di sekolah itu lebih dimaksudkan untuk pembinaan akhlak dan ibadah para siswa. Dengan itu, proses pembelajaran bisa berlangsung lebih mudah dan murah. Karena itu, kita tunggu gebrakan-gebrakan kreatif Nadiem Makarim dalam dunia pendidikan, riset, dan teknologi. Nadiem sudah terbukti mampu melakukan terobosan dalam bidang bisnis. Kita memerlukan solusi untuk pendidikan kita yang tidak biasa-biasa saja. Perlu pemikiran kreatif yang out of the box. Presiden dan Menteri Pendidikan datang silih berganti. Tapi seperti tiada perubahan yang berarti. Bahkan hal-hal yang sangat mendasar dalam pendidikan kita seperti pembentukan sikap jujur, amanah, kerja keras, kasih sayang pada sesama terasa semakin jauh dari harapan. Dunia media massa dijejali dengan berita-berita tentang pertikaian dan kebencian antar warga masyarakat. Padahal kementerian ini namanya Kementerian Pendidikan, bukan Kementerian Pengajaran. Jika kementerian ini hanya mengurusi soal pembelajaran di sekolah, maka sebaiknya namanya diganti menjadi Kementerian Urusan Persekolahan. Sebab kata pendidikan, upvoting, menekankan pada proses penanaman nilai-nilai kebaikan dalam diri manusia. Dalam bahasa Islam itu dikenal sebagai penanaman nilai-nilai adab atau akhlak mulia. Jadi kita tunggu saja apa yang akan dilakukan oleh Menteri Nadiem Makarim setelah diangkat lagi sebagai Mendikbud Ristek RI. Semoga ada banyak perbaikan mendasar. Pada 29 April 2021 pagi, Universitas Ibnu Khaldun meluluskan doktor pendidikan Islam yang ke-257. Sidang promosi dokter kali ini cukup istimewa, meskipun ujian secara daring. Pesertanya mencapai 140 orang. Maklum, yang dipromosikan adalah salah satu anak ajaib Indonesia, yaitu Dr. Raden Ridwan Hasan Saputra, RHS. Masyarakat mengenalnya sebagai pakar dan pelatih Olimpiade Matematika Internasional. Jasanya dalam bidang pengembangan matematika di Indonesia telah diakui secara luas, sampai ke mancanegara. Ia telah mendapatkan penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pendidikan, dan juga pernah dinobatkan sebagai tokoh perubahan harian Republika. RHS menulis disertasi doktornya dengan tema Pengamalan 7 Sunnah Nabi dan korelasinya dengan peningkatan Higher Order Thinking Skill (HOTS) di bidang matematika. Tujuan sunnah Nabi itu ialah sholat tahajud, witir, sholat jamaah, sedekah, sholat duha, membiasakan berwudu, puasa Senin Kamis, dan tadabbur Al-Quran. Dengan jumlah sampel mencapai ribuan, RHS berhasil membuktikan bahwa ada korelasi positif antara pengamalan 7 sunnah Nabi tersebut dengan peningkatan kualitas HOTS.
di bidang matematika. Namun, RHS mengakui bahwa korelasi itu belum tentu merupakan hubungan sebab akibat. Dalam disertasinya, ia juga mencoba menguraikan secara rasional hubungan antara pengalaman 7 sunnah dengan HOTS. Penelitian RHS itu setidaknya membuktikan bahwa ada korelasi positif antar kesolehan individu dan ketekunannya dalam ibadah dengan prestasi akademik. Jadi agama bukanlah faktor penghambat untuk berprestasi tinggi dalam akademik seperti matematika. Konsep ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Sebagai salah satu penguji disertasi, saya menyarankan RHS melanjutkan kajiannya tentang konsep dan metode berpikir dalam Islam. Konsep epistemologi integral yang ditulis oleh Imam An-Nasafi bisa dijadikan sebagai salah satu dasar analisisnya, bahwa kemampuan berpikir tinggi memang bisa diraih dengan jalan takwa. Inilah anugerah Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Tapi yang istimewa pada sosok RHS bukan hanya karena kemampuan matematikanya. Alumni IPB ini dikenal sebagai ilmuwan unik. Lembaga pendidikan MIPA yang dibentuknya menerapkan jargon membayar seikhlasnya. Sudah belasan tahun berlangsung, lembaganya tetap eksis. Dalam sambutannya, usai dinyatakan lulus sebagai dokter dalam bidang pendidikan, RHS menyatakan bahwa ia mempunyai tekad untuk mengejar dokter keduanya, yaitu dokter bidang tafsir Al-Quran. Ridwan bertekad untuk terus belajar dan belajar. Sosok seperti Ridwan Hasan Saputra inilah yang perlu diperbanyak di negeri kita. Kalau saya presidennya, RHS langsung saya angkat jadi Menteri Pendidikan. Sebab ia terbukti memiliki ilmu yang bermanfaat dan punya kemampuan mendidik yang tinggi. Ia bukan hanya mengajar tapi juga memberikan contoh bagaimana berilmu dan berakhlak mulia. Wallahu a'lam bishawab. Bab 17. Menunggu realisasi pidato revolusioner Nadiem Makarim. Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengangkat masalah pendidikan dan kebahagiaan dalam pidatonya 2 Mei 2021. Kata Nadiem Makarim, terlalu lama pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak kita manfaatkan sepenuhnya. Pendidikan di negara kesatuan Republik Indonesia haruslah menuju arah lahirnya kebahagiaan batin serta juga keselamatan hidup. Esensi mendasar pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Mulai hari ini, pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia tersebut haruslah kita jiwai dan kita hidupkan kembali agar lekas tercipta pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, serta terwujudnya kemerdekaan belajar yang sejati. Itulah sebagian isi pidato Menteri Nadiem Makarim. Sebagai seorang menteri yang berasal dari jalur profesional, kita bisa berharap bahwa pidato Nadiem Makarim itu bukan sekedar ungkapan kata-kata indah tanpa pijakan dan rencana aksi yang nyata, bahwa pendidikan harus menuju kepada lahirnya kebahagiaan batin dan keselamatan hidup. Katanya, sudah ada upaya perbaikan yang terus dikerjakan Kemendikbudristek bersama berbagai elemen masyarakat. Pertama, perbaikan pada infrastruktur dan teknologi. Kedua, perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan, serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan. Ketiga, perbaikan kepemimpinan masyarakat dan budaya. Keempat, perbaikan kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Bahkan kata Menteri Nadiem, sejak saya menjabat sampai dengan saat ini, termasuk pada masa pandemi, seluruh episode Merdeka Belajar telah diluncurkan dan akan masih banyak lagi terobosan-terobosan Merdeka Belajar yang akan kita lakukan. Transformasi yang bermakna ini kami kerjakan agar segala sesuatu yang selama ini membuat bangsa ini hanya berjalan di tempat dapat berubah menjadi lompatan-lompatan kemajuan. Sebagai warga masyarakat dan praktisi pendidikan, tentulah saya senang dengan isi pidato yang mengajak kita untuk bersikap optimis bahwa bangsa kita akan semakin berjaya ke depan melalui pendidikan. Dan memang, di tengah berbagai ujian dan musibah saat ini, optimisme harus terus dipupuk agar kita tidak sampai berputus asa. Akan tapi kita juga harus berpijak pada realitas dan penuh perhitungan yang matang untuk meraih kemajuan. Menurut hemat saya, akar masalah pendidikan kita justru ada pada definisi kata pendidikan dan pembangunan itu sendiri. Gambaran yang muncul dari draft peta jalan pendidikan nasional tahun 2020 sampai tahun 2035 tampak benar bahwa pendidikan kita didominasi oleh program untuk mencetak pekerja untuk mengejar target mencapai negara maju. Nah, negara maju yang dimaksud adalah negara dengan perkiraan pendapatan per kapita 11.228 USD per bulan pada tahun 2030.
Tidak ada sama sekali gambaran kemajuan dari sisi jiwa manusia bahwa kemajuan adalah kebahagiaan, bahwa negara maju adalah negara bahagia. Jadi, pendidikan saat ini dirumuskan sebagai sarana untuk meraih kemajuan dalam aspek fisik. Itu bisa dimaklumi sebab konsep negara maju yang diajarkan di sekolah-sekolah masih berkutat pada aspek materi dan fisik manusia. Kemajuan diukur dari pendapatan per kapita, maka bisa dipahami jika pejabat negara pun akan membuat kebijakan pembangunan sesuai dengan bahan ajar di sekolah. Lembaga Ekonomi Dunia PricewaterhouseCoopers (PwC) membuat prediksi Indonesia akan masuk 5 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Mengutip data IMF tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat ke-8 dengan total produk domestik bruto (GDP) sebesar 3.028 miliar USD. Tahun 2030 diperkirakan Indonesia akan naik ke peringkat ke-5 dengan GDP 5.024 miliar USD. Lalu di tahun 2050 Indonesia diprediksi naik lagi ke peringkat ke-4 dengan GDP 10.502 miliar USD. Jika prediksi PwC itu nanti terbukti, tentu itu hal baik bagi Indonesia. Meskipun masih perlu diteliti siapa yang menikmati kue ekonomi yang besar itu. Apakah kue itu terdistribusi secara adil atau terpusat pada sekelompok elit tertentu di Indonesia? Sebenarnya kriteria kemajuan suatu negara yang hanya diukur dari besaran GDP sudah tidak memadai lagi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 2012 sudah mengenalkan kriteria kemajuan satu bangsa dengan ukuran indeks kebahagiaan. Beberapa indikator yang diukur yaitu pendapatan per kapita, kesehatan masyarakat, dukungan sosial, kebebasan memilih, kedermawanan, tingkat korupsi, dan sebagainya. Tahun 2019 misalnya dari daftar 156 negara paling bahagia, Indonesia menempati ranking ke-92, hanya 1 poin di atas negara Cina. Tahun 2020 dilaporkan bahwa dari 156 negara yang diteliti, Indonesia menduduki peringkat ke-84. Di antara kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat kebahagiaan negara-negara itu ialah harapan hidup, tingkat korupsi, sarana sosial, dan lain-lain. Tentu kita bisa menyoal kriteria yang digunakan. Misalnya, mengapa tidak digunakan angka bunuh diri, konsumsi narkoba, konsumsi miras, angka kriminalitas, dan sebagainya. Pendidikan yang hanya mengajar keunggulan fisik dan intelektual pasti akan berujung kepada ketidakbahagiaan. Pendidik warisan kolonial seperti inilah yang justru dikritik keras oleh Ki Hajar Dewantara dalam pidatonya saat pembukaan perguruan taman siswa di Yogyakarta 1922. Ki Hajar menyatakan, pendidikan yang selama ini diterima orang Indonesia dari barat jauh dari kebal terhadap pengaruh-pengaruh politik kolonial. Singkatnya, ialah pendidikan yang ada hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial. Dan ini sifatnya tetap semenjak zaman VOC meskipun di bawah politik etika. Tetapi anehnya, banyak priai atau kaum bangsawan yang senang dan menerima model pendidikan seperti ini dan mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah yang hanya mengembangkan intelektual dan fisik dan semata-mata hanya memberi surat ijazah yang hanya memungkinkan mereka menjadi buruh. Melihat konsep, praktik, dan arah pendidikan di Indonesia selama ini, pidato Nadiem Makarim pada 2 Mei 2021 itu jelas sangat revolusioner. Itu sama saja membongkar praktik pendidikan kita yang begitu dominan aspek pragmatisnya. Pendidikan yang membahagiakan adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu harus dimulai dengan niat ikhlas mencari ilmu dan menerapkan kurikulum berbasis pensucian jiwa, tazkiyatun nafas. Hanya manusia dengan jiwa bersih yang akan meraih kebahagiaan. Kalau ini diterapkan, maka terjadilah revolusi besar-besaran dalam dunia pendidikan kita. Ini berat sekali tantangannya, baik internal maupun eksternal Kemendikbudristek. Tapi itu suatu keharusan jika kita ingin berubah meraih kemajuan yang hakiki. Karena itu, menyikapi pidato Menteri Nadiem tentang pendidikan yang membahagiakan itu, kita patut bertanya, serius Pak Menteri?